Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya untuk anak-anakku semua, khususnya calon siswa-siswi baru MA Fatwa Alim. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Kita Al-Fatihah dulu supaya tetap kita diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang banyak dalam menghadapi pandemi di corona ini. Ya, sama-sama kita tundukkan kepala kita seraya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Ingat, sebelum kita mulai untuk materi kita hari ini, pastikan anak-anakku semua pertama PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Yang kedua, tak lupa selalu kenakan masker. Ya, kenakan masker. Ingat, masker ada dua. Yang pertama adalah masker medis yang seperti saya gunakan. Yang kedua, bisa menggunakan masker kain. Kalau untuk masker kain, gunakan selalu yang 2 lapis. Supaya apa? Supaya apabila kita bersin saliva kita atau droplet kita atau bersin kita itu tidak menyebar ke orang lain. Terus selanjutnya, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Terus jangan lupa juga selalu jaga kebersihan badan. Ayo, yang liburan bangunnya siang, tidak sholat subuh, harusnya as-sholatu khairul minan naum, tibanya malah as-sholatu khairul minat turu. Nah, itu mandi pagi, setelah itu berolahraga. Berolahraga banyak. Yang pertama bisa membantu orang tua, itu juga bisa lari pagi, goes. Ingat, jangan hanya olahraga jari. Kalau mau olahraga jari, Mobile Legend, PUBG gini aja, itu juga tidak baik untuk kesehatan mata. Ya. Jadi, terus yang paling penting juga, jangan keluar. Maksudnya bepergian apabila itu tidak penting. Karena apa? Ingat, setiap hari di Indonesia belum ada penurunan signifikan untuk kasus COVID-19 ini. Bahkan 2 hari yang lalu di Indonesia itu mencapai rekor. Dalam suatu hari yang tertular sekitar 2.500, kalau tidak 2.600. Bayangkan, itu rumah sakit penuhnya kayak apa. Jadi jangan sampai kamu menjadi suspek atau menjadi korban berikutnya. Ya, oke? Untuk materi kita pada pagi hari ini atau siang hari, tergantung kamu melihatnya. Jadi yang pertama adalah perkenalan dulu. Ya, nama saya Fajar Eko Nugroho, Eskom. Jadi pendidikan saya dulu SD di SDN Tulung 1, SMP 4 Caradan. Nah, kebetulan saya juga bukan anak madrasah. Jadi Pak Fajar dulu juga anak STM. Dulu namanya sebelum SMK STM, sebelum STM ST. Dulu Fajar masih ST, jurusannya bangunan. Ya betul, yang mau katanya mau jadi kuli. Ya, jurusannya bangunan, konsentrasinya arsitek. Terus kebetulan juga dapat beasiswa di jurusan perkomputeran. Nah, ini cikal bakalnya kenapa kok di komputer sampai sekarang ini. Jadi justru arsiteknya itu sudah lupa karena beasiswanya di komputer penuh,
Lah nanti terus dapat beasiswa lagi juga di komputer lagi, akhirnya ambillah sampai sekarang jurusannya juga komputer. Oke, untuk menginjak materi pertama kita, oh enggak usah tanya hobi, enggak usah. Ya, hobi saya makan, makanya gendut ini. Ya, terus untuk pertama kali, untuk materi yang saya sampaikan pada pagi atau siang hari ini adalah tata tertib peserta didik, struktur madrasah, jurusan atau konsentrasi, kegiatan madrasah, dan yang terakhir adalah kegiatan alumni. Prestasi siswa dan alumni. Nah, nanti di setiap bahasan materi pasti ada soal. Nah, di soal tersebut nanti bisa dijawab oleh anak-anakku semua pada kolom pertanyaan di bawah ini nanti. Nah, di bawah ini nanti di formnya itu ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaannya itu tidak saya tulis. Jadi nantinya anak-anakku semua berdasarkan apa yang saya bilang, oh ada pertanyaan. Lah nanti silahkan dijawab, oh pertanyaan pertama di bawah ini, disesuai nomornya, ya. Terus selanjutnya kita mulai dari materi pertama, yaitu tata tertib peserta didik. Nah, untuk di MA Fatwa Alim sebenarnya tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain yang SMA, SMK, atau mungkin MA yang lain. Tidak jauh beda. Karena ya sama aja. Masuk jam 6.45, baju harus masuk, tatanan rambut harus rapi, yang perempuan juga jangan memakai perhiasan yang berlebihan, jangan bersolek berlebihan, serta berseragam yang rapi. Nah, kalau untuk laki-laki banyak sekali yang tanya seperti ini, Pak, kalau rambut itu kan tidak menentukan nilai, betul kan? Kalau rambut itu kan tidak menentukan nilai, tatanan rambut maksud saya. Loh, kenapa kok harus rapi? Toh kalau rambut saya umpama sini habis, sini ada jalan tua seret, itu kan tidak apa-apa, kan tidak mempengaruhi nilai. Yang penting saya pintar. Ingat, ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwasanya ajining rogo teko busono. Orang melihat seseorang itu pasti dari performanya, dari penampilannya dulu, itu pasti. Nggak ada ceritane anak pang, anak jalanan dengan tatanan yang amburadul terus tahu-tahu jadi kepala desa, mana? Nggak ada. Pertama kali orang menilai, first impressionnya itu dilihat dari penampilannya. Kalau orangnya rapi, rambutnya juga bagus, wajahnya didukung ganteng pisan, siapa sih nggak kesemsem. Terus yang kedua, ada khusus yang cowok nanti harus mengenakan songkok, bebas, boleh hitam, boleh songkok yang Pak Kaji tuh seret gitu, itu juga boleh putih, ya terserah, yang penting harus mengenakan songkok. Jadi di MA Fatwa Alim nanti tidak ada topi madrasah, itu tidak ada. Jadi kita mengenakan songkok sebagai identitas madrasah. Nah itu ya cuma seperti itu peraturannya, simple. Dan ingat, peraturan dibuat untuk dilaksanakan supaya semuanya tertib, bukan peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Nah, oke, untuk materi peraturan selesai. Pertanyaan pertama, ayo disimak. Nanti bisa dijawab di bawahnya ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu lebih memilih MA Fatwa Alim daripada sekolah yang lain selain untuk mempelajari ilmu agama? Ayo dijawab di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Dua. Ya, materi kedua adalah struktur madrasah. Untuk struktur madrasah di MA Fatwa Alim
Itu karena kita swasta, yayasan, itu kepala yayasannya adalah Pak Haji Kusnindar. Itu griyane depan SD Tulung 1 itu Pak Haji Kusnindar. Terus mungkin sudah sedikit banyak dijelaskan Pak Hamam kemarin masalah sejarah madrasah, bisa lebih panjang di situ. Terus kepala sekolahnya sudah tahu sendiri, Pak Hamam Seroji. Untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum nanti ada Pak Heri Kurniawan. Kesiswaan saya sendiri, wakil kepala sekolah bidang humas Pak Muhtar, dan bidang perlengkapan itu ada Pak Abdul Karim, serta untuk Bu BK BP, ayo isi nakal-nakal, ayo nanti sama Bu Novi, ya bukan nakal tapi banyak akal. Banyak akalnya kalau kreatif, Pak aku suka kelotean, oh gabung sama Gambus. Pak aku suka gelut, oh gabung sama Ipsi. Enten pun. Ya, itu untuk struktur madrasah. Terus selanjutnya untuk jurusan atau konsentrasi di MA Fatwa Alim itu ada 2 ya. Yang pertama ada IPA, yang kedua ada IPS. Jadi terserah nanti yang mau ambil apa. Tidak ada perbedaan kok. Kalau dulu itu harus masuk, contoh kalau kita mau masuk dokter itu harus IPA. Tidak, kalau sekarang IPS pun juga bisa. Jadi IPA IPS sama, cuma yang dipelajari itu yang berbeda. Terus selanjutnya ada kegiatan madrasah. Untuk kegiatan madrasah di MA Fatwa Alim banyak sebenarnya. Cuma kita konsentrasinya di beberapa. Jadi contoh yang pertama ada ekstra dan ada ekstra wajib. Nah, di hari ekstra wajib, di hari Sabtu itu ada kegiatan BTA, ada kegiatan Qiraah, ada kegiatan menulis kaligrafi dan sebagainya, dan pramuka. Nah, untuk pramuka ini itu adalah kegiatan ekstra wajib. Dalam artian ekstra wajib itu wajib dilakukan, bukan wes gak melu gak apa-apa. Nah, tidak boleh karena ekstra wajib. Terus selanjutnya ada IPSI. Nah, yang tadi yang suka berkelahi masuk IPSI. Kita IPSI sudah juara 2 sekabupaten, juara 2 se-Jawa Timur. Kemarin kita kompetisi di Bojonegoro, langsung perdana kompetisi dapat juara 2 se-Jawa Timur. Selanjutnya ada yang sering mau masuk TV. Nah, itu ada seni religius Gambus. Itu untuk yang suka bermusik nanti bisa bergabung di situ. Nanti perihal Gambus bisa tanyakan ke Bu Ita. Nah, itu vokalisnya yang kemarin yang ada videonya di YouTube. Terkenal itu, sudah sampai mana-mana. Terus ada juga kalau yang mau bidang kesehatan bisa masuk Saka Bakti Husada. Nah, ini jadi nanti kalau ditanya tetangganya, aku sakit demam, aku sakit pusing. Lah kamu nanti bisa membantu di situ. Jadi kalau ikut Saka Bakti Husada nanti bisa membantu. Oh, obatnya ini, oh caranya seperti ini. Jadi sesuai konteksnya masing-masing. Terus selanjutnya, nah yang terakhir ada prestasi dan alumni. Nah ini banyak sekali prestasi. Kalau mau saya jabarkan, nanti waktunya sangat panjang. Jadi saya hanya sambil sampel-sampelnya saja. Contohnya yang di bidang IPSI kemarin nomor 2 se-Jawa Timur, kepramukaan nomor 3 se-Kabupaten. Terus untuk Saka Bakti Husada itu nomor 1 se-Kabupaten. Terus untuk Gambus, jangan ditanya. Gambusnya itu sudah level nasional. Bahkan Bupati Madiun itu sudah langganan dari zamannya Mbah Tarom sampai sekarang itu sudah langganan untuk nanggap Gambusnya MA Fatwa Alim. Ya, terakhir
soal nomor 2, 3, 4, 5 didengarkan ya. Ayo. Hah? Nggak usah ditulis, langsung aja didengarkan. Ya wes, monggo, kalau mau ditulis ya monggo. Nomor 2. Kegiatan ekstra apa yang kamu tertarik untuk ikut dan alasannya apa? Tuh nomor 2, nanti dijawab di bawah sini. Terus, oh iya, ada satu kegiatan, bukan ekstra, bukan intra, tapi juga kegiatan inti. Itu adalah DPR. Ya. DPR-nya sekolah, ada OSIS. Nah, kalau kita namanya bukan OSIS, tapi BES, Badan Eksekutif Siswa. Nah, nanti monggo, di Badan Eksekutif Siswa itu banyak sekali yang bisa kamu ikuti. Di dalamnya ada berbagai macam jenis departemen di situ demi memajukan madrasah Aliyah Fatwa Alim. Dan kalian adalah DPR-nya sekolah, Dewan Perwakilan Siswa. Kalau di Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kalian Dewan Perwakilan Siswa. Apapun unek-unek siswa, kamu yang langsung bisa menyampaikan langsung ke kepala sekolahnya. Dan kamu akan langsung didengarkan, nanti akan dirapatkan. Oh ini liburnya ini, oh ini liburnya kurang lama Pak. Ya kita diskusikan bersama, itu melalui BES. Saya tunggu. Ya, semuanya silahkan gabung. Kepengen jadi ketua OSIS, boleh. Kepengen jadi di divisi di departemen apa, boleh. Silahkan nanti gabung dengan OSIS, dengan BES. Nah, pertanyaan ketiga, jurusan apa yang kamu inginkan di Aliyah Fatwa Alim? Apakah IPA, apakah IPS? Nah, itu kasih alasannya apa. Nomor 4. Nah, selepas dari MAFA, selepas kamu sekolah, apa cita-cita atau keinginanmu? Kuliah? Atau kerja? Atau bahkan mau nikah? Nah, apa? Kepengenannya apa? Alasannya apa? Karena di Aliyah Fatwa Alim itu banyak. Kalau mau kuliah kita bisa cari bantu dengan beasiswa. Kalau yang mau kerja kita carikan. Bahkan ya kita bantu, maksudnya kita bantu. Kalau untuk masuk ndaknya nanti ya usahamu. Bahkan ada yang kelas 2 belum lulus itu sudah diterima kerja di Tangerang atau di Bekasi gitu. Sudah, betul, sudah. Anaknya ada. Silahkan konsultasi dengan Bu Novi. Terus yang ke-5 terakhir, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya. Seumpama kamu menjadi seorang pemimpin di IMAFA, bisa jadi ketua kelas, ketua OSIS atau ketua BES tadi, ketua kepramukaan atau pradana, atau ketuanya Saka Bakti Husada. Beri satu saja, tuliskan satu saja di bawah sini, di nomor 5, satu inovasi atau satu ide kreatif supaya MAFA bisa lebih maju dan bisa lebih dikenal orang banyak. Ya, ingat ya, pesan-pesan saya, tetap jaga kesehatan, perilaku hidup bersih sehat setiap hari, jauhi kerumunan, dan ojo dolan apabila tidak perlu. Oke? Tetap sehat, tetap selamat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.